Sampaikan salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, juga kepada para sahabat dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita semuanya yang hadir dalam majelis ilmu kali ini termasuk dari umat-umat beliau yang akan beroleh syafaat beliau yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kajian ini monggo nanti bisa insya Allah akan disampaikan melalui mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan baiklah, saat ini Ustaz sudah bersama-sama kita untuk memanfaatkan waktu. Marilah kajian pada sore hari ini kita mulai. Kepada Ustaz Amirul Baik Bidullah Ta'ala, pada tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan aneka rangkaian ibadah dan juga kajian dari mulai maghrib sampai isya. Semoga Allah jadikan amal yang kita laksanakan ini sebagai amal yang diterima. Salah satu di antara kelebihan orang yang belajar antara maghrib sampai isya, dia menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Dan di antara amalan yang memiliki nilai besar adalah amalan ribat. Ribat itu artinya berjaga. Bapak Ibu, malam ini selesai maghrib tidak langsung pulang, tidak makan malam, Anda tidak nonton TV, tapi Anda bertahan di rumah Allah dalam rangka untuk belajar. Sehingga kita mungkin nahan hadas, kita nahan untuk tidak makan dan seterusnya. Semua ini bukan hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh 'anil madaji', dari tempat tidur. Yang dimaksud adalah mereka tidak istirahat setelah maghrib sampai isya. Apa kegiatannya? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a, diiringi rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang aku rizkikan kepada mereka. Selanjutnya tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada DKM Takmir Masjid Hidayatullah Sambilegi. Ini masuknya Kalasan napa Maku? Maku Harjo, yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kegiatan di masjid ini. Bapak Ibu yang kami hormati, menyongsong bulan Ramadan. Masih berapa hari lagi Pak bulan Ramadan, Pak? Berapa hari lagi? 45 hari lagi ada? Enggak sampai 45 hari. 40 hari lagi bulan Ramadan. Yakin enggak Mas bisa ketemu Ramadan, Mas? Wallahu alam. Enggak yakin? Yakin.
Wallahu a'lam. Bayangkan, andaikan besok ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Siapapun manusia tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Dan salah satu di antara cara pada saat kita beribadah agar bisa lebih maksimal adalah membayangkan andaikan ibadah yang kita laksanakan itu merupakan ibadah terakhir. Pesan Nabi SAW pada waktu beliau menyiapkan shaf ketika sholat berjamaah, selain beliau menyiapkan mereka untuk meluruskan shaf, merapatkan shaf rapi dengan baik, lalu beliau pernah menyampaikan satu pesan: sallu salata muwaddi'in, sallu salata muwaddi'. Salatlah kamu sebagaimana salatnya muwaddi'. Muwaddi' itu artinya apa? Orang yang mau berpisah selamanya. Salatlah kamu seakan-akan ini merupakan salat yang terakhir yang akan kau kerjakan. Setelah salam kau mati. Orang kalau membayangkan ibadahnya seperti itu, maka dia akan berusaha untuk sangat khusyuk. Karena dia membayangkan setelah ini saya akan mati. Demikianlah pengaruh dari suasana perasaan ketika dia dalam beribadah kepada Allah merasa ini merupakan ibadah yang terakhir dalam hidupnya. Maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk bisa ketemu Ramadan itu anugerah. Namun kalau kemudian suasana Ramadan yang kita hadapi ternyata tidak ada satu hal yang istimewa, maka mungkin tidak ada nilai lebih dari Ramadan yang akan kita hadapi berikutnya. Kita biasa saja mas, Ramadan ya kayak gitu, puasa 1 bulan, tarawih 1 bulan, kemudian kegiatan-kegiatan Ramadan selama 1 bulan, selesai Ramadan ya sudah. Karena kalau sudah terlalu sering, nuansa bawaan perasaan itu jadi hilang. Ada satu ungkapan yang dinyatakan dalam syair Arab, kathratul imsas tuzilul ihsas. Terlalu sering bersinggungan itu menyebabkan hilang nuansa perasaan. Jamaah umroh yang baru umroh pertama kali, Pak, pada waktu lihat Ka'bah pertama kali, yang terjadi gimana jamaah? Bisa nangis, kagum, merasa senang sekali lihat Ka'bah, sehingga tawaf tuh sambil lihatin Ka'bah terus. Hitam semuanya ya Pak? Iya. Nah jenengan pesen warna apa? Ya itulah Ka'bah, kiswahnya berwarna hitam. Ya, kalau temboknya ya tembok biasa. Sehingga karena dia pertama kali lihat Ka'bah, dia bisa meresapi saat tawaf pertama kali. Makanya saya kalau bawa jamaah umroh pertama kali, nuansa khusyuknya beda dengan jamaah yang sudah bolak-balik umroh. Karena tadi, kalau terlalu sering bersinggungan, akhirnya menghilangkan nuansa perasaan. Sehingga kenapa orang ini ketika pertama kali lihat Ka'bah dia merasa bisa meresapi, bisa khusyuk dengan maksimal? Karena baru pertama. Akhirnya dia
betah untuk lihat Ka'bah lama. Selesai sholat jamaah nggak pulang-pulang ke hotel. Kemana bapaknya? Beliau pengen terus melihat Ka'bah sambil berdoa, lihat Ka'bah berdoa. Itu hari pertama, Pak. Hari kedua lihat Ka'bah cuma sebentar. Hari ketiga sudah kecantol di mall. Betapa cepatnya suasana hati itu berubah hanya dalam beberapa waktu saja. Maka masyarakat muslim ketika bulan Ramadan, begitu Ramadan tanggal 1, tanggal 2, Masya Allah, semarak di mana-mana, Pak ya. Masjid penuh dengan jamaah. Semua orang mengisi soft-soft yang ada di masjid. Makin lama terjadi kemajuan soft sebagaimana yang kita tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, hampir di semua negara itu ada orang malasnya. Di Indonesia ada orang malas. Di Malaysia juga ada orang malas. Di Timur Tengah ada nggak, Pak? Di Saudi ada, Pak. Cuman malasnya beda, Pak. Kalau di Timur Tengah di Saudi, kalau di Indonesia kan orang rajin grafiknya kalau Ramadan gimana, Pak? Begini kan? Nah, jadi di awal tuh langsung tinggi ya, Pak. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu tinggi, turun. Ketika mendekati Lebaran tinggal imam sama muadzin. Turunnya drastis. Karena dia tidak bisa bertahan untuk istiqomah hanya dalam waktu 1 bulan. Dia hanya diminta untuk berlatih istiqomah 1 bulan saja. Yang gak biasa ke masjid, baru ke masjid 3-4 hari, udah setelah itu mutung 1 demi 1. Yang gak biasa, apalagi misalnya kajian misalnya, mungkin di waktu awal Ramadan dia ikut kultum subuh, 2-3 hari setelah itu ngantuk, Pak, ngilang. Yang gak biasa untuk dengerin tausiah menjelang berbuka, mungkin awal-awal dia datang, akhir-akhir dia ngilang. Karena orang malas itu gak sanggup untuk diajak istiqomah, walaupun cuma rentang 1 bulan. Apalagi istiqomah sampai mati. Padahal perintah untuk istiqomah itu sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kecuali dadi wong muslim. Allah berpesan kepada kita untuk istiqomah, memegangi Islam sampai mati. Demikian pula untuk ibadah yang lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan al-yaqin maknanya adalah al-maut, kematian, dengan ijma' ahli tafsir. Maka pada posisi ketika seorang hamba dia diminta untuk latihan istiqomah sebulan, antara yang sukses sama yang gagal banyak mana, Pak? Banyak mana? Banyak gagal. Indikatornya apa, Pak? Malas itu tadi. Penyakit malas itulah yang menyebabkan orang itu berat untuk istiqomah. Ditambah lagi, Pak, mohon maaf, Pak ya, terkadang beredar misalnya hadis-hadis palsu yang tidak pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Naumus shaim ibadatun, turune wong poso iku ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, ini kan jadi motivator banget ya. Loh, jare ini turune wong poso iki ibadah. Makanya nek poso ya turu. Sebutkan satu ulama yang hobi tidur. Jenengan urut dari mulai ulama zaman Nabi SAW, zaman sahabat, sampai ulama detik terakhir ini, nggak ada, Pak, ulama hobi tidur itu nggak ada, Pak. Maka nggak ada ibadah bentuk tidur itu nggak ada, Pak. Kalau ada ibadah bentuk tidur, maka yang paling rajin tidur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi SAW tidurnya terbatas. Para sahabat juga demikian. Banyak ulama yang sholat subuh pakai wudhu isya. Kok bisa, Mas? Nggak batal, Pak. Berarti nggak tidur, betul. Karena tidur termasuk pembatal wudhu. Sholat subuh pakai wudhu isya. Itu nggak cuma sekali 2 kali, bertahun-tahun. Maka lawan rasa, sebab musuh terbesar yang membuat kita gagal, malas. Malas itu
dampak buruknya bisa dirasakan pasca orang sudah Allahumma inni a'udzubika minal kasali il kibar. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan minal kasal, dari penyakit malas, wasu'il kibar, dan kondisi tua yang buruk. Nah, dhisik kowe sik kuat kok malas, saiki tuamu ya kaya ngene. Nyuwun sewu nggih. Yang namanya tua itu prestasi atau bukan, Pak? Tua itu prestasi atau bukan? Prestasi. Prestasinya apa, Pak? Sampai tua, Masya Allah. Bertahan hidup sampai tua ya, alhamdulillah. Sing mati-mati nom iki kathah lho Mas, nggih. Niku gagal dalam hidup Mas, makanya mati dhisik. Tua itu perlu enggak belajar jadi tua mboten, Pak? Hah? Tua dhewe. Habis asar nggak boleh sholat, ketika matahari tepat di atas nggak boleh sholat, dengan rincian yang disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau mau Quran, jenengan bisa ngambil waktu kapanpun bisa pakai untuk baca Quran, kecuali di waktu-waktu di tempat-tempat tertentu yang itu tidak boleh baca Quran. Baik, sehingga ketika Ramadan kita dimotivasi untuk rajin baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan Nabi SAW ketika bulan Ramadan ditandai Jibril 2 kali. Yang biasanya di luar Ramadan beliau cuma didatangi sekali, ketika Ramadan didatangi dua kali. Kenapa didatangi 2 kali? Karena tadarus Rasulullah SAW itu dengan Jibril. Kalau kita kan tadarusnya dengan sesama jamaah. Rasulullah SAW ketika tadarus itu bersama siapa? Jibril.
dan sambil mengulang seluruh hafalan yang pernah diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang disebut oleh para ulama sebagai urdah al-Qur'ani, setoran Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan Jibril. Maka dianjurkan bagi seluruh kaum muslimin untuk memperbanyak membaca Quran ketika Ramadan. Targetkan khatam berapa kali? Targetnya. Ini resiko yang duduk di depan ya. 5 kali ya. Insya Allah sanggup khatam 5 kali? Insya Allah. Bapak khatam berapa kali? Targetnya 2 kali. Kalau ditambah sekali gimana Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebentar lagi. Siapa yang mau ditanya Mas? Monggo Bapak, ada yang bisa lebih dari 5 kali mungkin? Anda punya target khatam berapa kali? Nyun sewu. Siap berapa kali? 2 kali. Insya Allah. Karena sibuk ya. Baik. 2 kali maksudnya siang sekali, malam sekali. Apa mungkin Pak bisa? Masya Allah, dulu para ulama bisa seperti itu. Seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i ketika Ramadan, beliau khatam berapa kali? 2 kali. 2 kali dalam sehari. Pagi, siang sekali, malam sekali. Kok bisa Pak? Karena beliau tinggalkan semua kegiatan, fokus untuk Al-Quran. Dulu para ulama di luar bulan Ramadan mereka banyak membuka buku-bukunya. Begitu masuk bulan Ramadan, buku-buku fikih, buku-buku tafsir, buku-buku apa ditutup semuanya, fokus tadarus. Ada yang khatam 2 kali sehari, ada yang khatam 3 hari sekali, ada yang khatam sehari sekali. Kita khatam 5 kali itu rasanya wes prestasi luar biasa. Bisa 2 kali itu alhamdulillah. Ditambah 1 kali berat Pak. Ngos-ngosan kayaknya enggak kuat. Masya Allah. Dan seperti ini tergantung dari tekad dan semangat. Kalau sudah punya tekad, insya Allah tekad inilah yang akan mendorong dia. Tapi kalau motivasinya kecil, wah nanti kalau saya terlalu banyak baca Quran, sakit saya nanti demam. Loh wis kaya ngono, terlalu memanjakan dirinya. Sumber kenapa orang itu malas, dia merasa dirinya perlu dimanjakan. Dia merasa, wah, saya kasihan sama diri saya sendiri. Loh, kayak gitu. Ketika kamu merasa dirimu perlu dimanjakan, kasihan dengan dirimu sendiri, di saat itulah kau akan malas untuk melakukan kegiatan. Dan seorang mukmin seharusnya tidak melakukan seperti ini. Bayangkan ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga miliki tekad semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Saya enggak tahu apakah bisa ketemu Ramadan berikutnya ataukah tidak. Baik. Selanjutnya amalan apa lagi yang bisa dilakukan ketika Ramadan? Memperbanyak sholat. Bisa enggak Pak orang sholat sambil tadarus? Sangat mungkin. Dan demikianlah amaliyah yang dilakukan oleh para ulama. Apalagi walhamdulillah Bapak sekarang banyak sekali ya fasilitas yang bisa dipakai untuk mendukung orang dalam baca Quran dengan mudah. Mungkin Bapak punya mushaf di HP seperti ini ada Pak? Semuanya punya ya? Baik. Maka Anda sholat sambil megang HP seperti ini. Khusus untuk sholat sunnah. Sehingga berdiri sambil megang HP seperti ini nggak bakalan ada yang ganggu Pak. Ibunya nyeluk, misalnya istrinya manggil Pak, oh lagi sholat, sadar dia, nggak bakalan diteruskan. Suaminya manggil, oh istri saya lagi sholat. Tapi kalau jenengan baca Quran di luar sholat, ya, keganggu sedikit berhenti, keganggu sedikit berhenti. Dan kadang ngos-ngosan, kemudian tidak semangat ketika baca Quran, baru berhenti di tengah, lihat belakangnya masih kurang berapa ya? Saya adoy. Wah saya adoy. Sehingga dia lihat lembaran-lembaran kekurangan berapa, tinggal berapa ya. Beribun? Pengalaman pribadi. Saya tidak cerita pengalaman pribadi, itu pengalaman kita bersama ya. Karena kita tidak bisa menikmati apa yang kita baca.
Orang kalau menikmati sebuah novel yang dia baca, Pak, saat baca novel sambil nangis, begitu sampai di ujung kok sudah selesai. Ada satu novel yang dulu sempat viral ya, ayat-ayat cinta atau itu. Ada salah satu teman saya yang cerita, saya baca ini semalam. Masya Allah, kamu kuat baca kayak gini semalam? Maca Quran telung lembar wis merem. Jangankan sampai telung lembar, kadang baru 3-4 ayat sudah angap-angop. Baik, sehingga Anda bisa gunakan sebagai salah satu cara untuk bertahan ketika membaca Al-Quran, agar tidak banyak gangguan. Terutama di waktu malam, pada saat anak-anak sudah pada tidur, atau bapak sudah tidak ada kegiatan, yang sudah pensiun, dan lebih fokus dengan kegiatan pribadi, Anda punya kesempatan yang lebih panjang untuk memperbanyak baca Quran. Baik, selanjutnya di bulan Ramadan, kita juga berlatih untuk menjadi hamba yang lebih dermawan. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas ka'annahu rihul mursalah. Gambaran dermawannya Nabi SAW itu seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Gak pilih orang ketika ngasih. Angin itu kalau berembus, milih orang nggak Pak? Jangan gini, nggak kena belok. Ada kayak gitu Pak? Hah? Angin, oh iya, angin Los Angeles ya, mengarah ke satu titik tertentu. Sehingga angin ketika berembus, nabrak semua orang, terkena semuanya, nggak pandang bulu, semuanya kena sepoi angin. Gambaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dermawannya Nabi SAW ketika ketemu Jibril, ka'annahu rihul mursalah, sebagaimana angin yang berhembus. Semuanya dikasih. Padahal Nabi SAW termasuk di antara orang yang kalau mau ngasih sesuatu itu, beliau tidak pernah nolak ketika diminta. Fa innahu la yaruddu yadas sa'il. Nabi SAW tidak pernah menolak tangan orang yang minta. Siapapun minta pasti dikasih. Sifat ini mungkin tidak ada dalam diri kita. Ya, Bapak bisa ngukur seperti ini ya. Coba Anda buat tabel ya. Tabel isinya 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kolom 1 isinya akhlak mulia. Kolom 2 skor. Kolom 3 akhlak tercela, kebalikan yang pertama. Kolom 4 skor. Terus Anda tulis akhlak mulia apa saja? Baik hati, lawannya jahat. Apalagi? Jujur, lawannya pendusta. Amanah, lawannya pengkhianat. Dermawan, lawannya pelit, dan seterusnya. Terus kasih skor Pak. Nabi SAW akhlak mulianya 100 semuanya. Akhlak tercelanya 0, 0, 0, 0. Sehingga pelitnya beliau itu 0. Pelitnya kita berapa? Mau ngasih kan kadang mikir dulu ya. Dermawan kadang berlawanan dengan cetil. Sehingga pada waktu ngasih sifat cetil, medit, kumet, metu. Kosek rasido. Metu melbu ora sido. Seperti itulah kondisi hamba. Tapi kalau orang itu dermawannya maksimal, apa yang beliau punya langsung kasihkan semuanya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bulan Ramadan Nabi SAW jauh lebih dermawan. Makanya kesempatan ketika Ramadan, di saat ada pelipatan amal yang kita lakukan, maksimalkan untuk menderma dan persiapkan sebelum Ramadan.
Persiapkan dari sejak sebelum Ramadan. Misalnya gimana Pak? Kira-kira Anda punya program nggak ngasih parcel kepada tetangga yang tidak mampu? Iya Pak, ada. Berapa yang mau dikasih? Ramadan tahun kemarin 5 Pak. Tahun ini coba ditambah. Baik, saya tambah jadi 8. Sudah, siapkan belanja bulan Sya'ban. Anda belanja di bulan Sya'ban untuk menyiapkan para orang-orang yang nanti akan Anda kasih sembako-sembako yang akan Anda kasihkan kepada 8 orang tadi. Sudah, tahan di rumah, bulan Ramadan kasihkan. Sehingga dia sudah punya niat untuk beramal baik bahkan sebelum Ramadan datang. Sebelum masuk Ramadan, pahalanya tercatat sejak dia belanja. Loh kenapa Thomas kok harus disiapkan sebelum Ramadan? Kok nek kedisian teh anake piye Mas? Ya disimpan sing apik. Nggih, kalau jajan-jajan simpan yang apik. Biar nanti ketika Ramadan kita tidak sibuk belanja. Biar lebih fokus untuk banyak menghafal Quran. Karena kalau Ramadan sibuk belanja, Masya Allah Pak, sampai antri panjang. Kita kehilangan banyak waktu hanya untuk belanja. Nyuwun sewu nggih. Pasar itu lebih ramai kapan, Pak? Antara Ramadan dengan di luar Ramadan? Ramadan lebih ramai ya? Saya pernah baca sebuah artikel. Mungkin sekitar tahun 2010 saya baca artikel itu ya. Artikel itu mengutip sebuah berita. Artikel ini sedang mengukur ya, tingkat kekayaan kaum muslimin. Artikel ini mengutip sebuah berita bahwa Gubernur Bank Indonesia tahun itu menggelontorkan uang untuk mengisi ATM yang digunakan untuk persiapan belanjanya kaum muslimin ketika H-5 sebelum Idul Fitri. Itu sampai 5 ton. Duit 5T digelontorkan oleh BI untuk ngisi ATM itu. Sebagai persiapan apa? Kaum muslimin H-5 mulai banyak belanja. Masya Allah. H-5 5 triliun. Kekayaan siapa itu? Umat Islam. Yang belanja ketika Ramadan itu agamanya apa Pak? Konghucu, Yahudi, Nasrani Pak? Jadi pada kenyataannya kaum muslimin justru sibuk dengan aktivitas belanja. Ada juga informasi, saya tergabung dalam sebuah grup pengembangan marketplace ya. Meskipun marketplace-nya nggak jadi. Terus kita dapat sebuah informasi. Kurang lebih tahun 2018. Kunjungan sepanjang bulan Ramadan selama 1 bulan. Khusus di Shopee saja. Di Shopee itu mencapai 426 juta. 426 juta. Colong buka kalkulator Mas. Punya kalkulator enggak? Nah. 426 juta pengunjung. Pengunjung ya Pak, belum tentu belanja. Yang scroll itu pengunjung ya. Kan banyak orang kayak gitu, nganggur kemudian buka Shopee. Sudah Mas? 4 berapa tadi? Berapa? 426 juta okay. Dibagi 30 ya berapa? 14 juta 200.000 pengunjung per hari. 14 juta pengunjung per hari. Ramadan ini ya. Baik. Andaikan dari pengunjung itu yang belanja 10% saja berapa? Bagi 10 1,42 juta per hari yang belanja Pak. Kira-kira agamanya apa itu? Betapa sibuknya kaum muslimin dengan kegiatan belanja-belanja sampai mereka menjejali pasar wis penuh, online dipenuhi sekalian. Demikianlah kondisi umat. Coba sekarang kita mulai untuk mengalihkan orientasi.
kalaupun mau belanja yang ini ganggu waktu, sudahlah dilakukan saja sebelum Ramadan. Karena belanja sebelum Ramadan tidak akan ganggu aktivitas Anda ketika Ramadan. Sehingga waktu Ramadan bisa lebih fokus, mantep ngibadah. Kepikiran-kepikiran belanja sudah diselesaikan sebelum Ramadan. Saat Ramadan tinggal distribusi beramal. Insya Allah dengan cara demikian Anda tetap bisa mengatur kegiatan Ramadan dengan baik. Selanjutnya, selain sedekah, yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk memperbanyak amalan sunnah. Kita belajar mengamalkan sunnah dengan mulai tertib berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Mulai tertib untuk aktivitas sehari-hari gimana Pak? Ada banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW dalam keseharian kita yang mungkin belum kita laksanakan secara maksimal. Ramadan adalah momen untuk belajar. Sehingga kita mengenal bagaimana adab berpuasa yang benar, bagaimana adab sahur yang benar, bagaimana adab ketika berbuka yang benar, adab ketika berpuasa yang benar. Terutama jamaah berkaitan dengan masalah adab berpuasa, hindari perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Apa perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa, Mas? Apa Pak? Semua ghibah satu, apa lagi? Apa lagi Pak? Bohong, berkata kotor, apa lagi? Mata jelalatan. Kurang berapa menit ini Isya? Sampun? Oh, 19.22. Baik. Dalam posisi ketika banyak orang berbuat maksiat, pahala puasanya hilang. Itu yang disebut dengan pembatal pahala puasa. Karena dalam amal itu ada dua Pak. Ada pembatal amal dan pembatal pahala amal. Contoh pembatal puasa apa Mas? Mangan, minum, ya, hubungan badan, itu membatalkan puasa. Kalau pembatal pahala puasa, semua maksiat bisa membatalkan pahala puasa. Maka bisa jadi ada orang yang ketika berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib dia sah puasanya, tapi rano ganjarane, hilang pahalanya. Kenapa? Puasanya sangat tidak berkualitas. Dan Nabi SAW menyebutkan ternyata banyak di antara umatnya yang mengalami seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Mong entuk ngeleh tok. Berarti pahalanya enggak ada Pak? Betul. Kemana pahalanya? Dihilangkan oleh pelakunya karena dia rajin maksiat. Nah terus caranya gimana Pak biar kita tidak bermaksiat? Ada dua yang bisa kita lakukan. Pertama adalah melindungi puasa kita dengan cara tidak banyak melakukan gerakan fisik. Maksudnya piye Pak, mau kok meneng terus? Enggak, yang dimaksud adalah perbanyaklah di rumah atau di masjid. Abu Darda pernah mengatakan, "Ni'ma saumi'atur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah." Sebaik-baik tempat ibadahnya seorang adalah rumahnya. Karena rumah ini akan menghalangi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Manusia kalau membandingkan mana yang lebih gampang maksiat, di dalam atau di luar rumah? Di mana Pak? Di luar rumah. Kenapa Pak? Anggere metu wis aurat tercecer di mana-mana. Gimana saya bisa mau menyelamatkan diri dari aurat Pak? Aurat tercecer di mana-mana. Nah itulah efek samping kalau Anda terlalu sering keluar rumah. Tapi orang terkadang enggak betah ketika di dalam rumah. Suntuk Mas, bosen ngabuburit. Ngabuburit terus jalan-jalan ning stadion. Masya Allah. Golek apa Mas? Buka. Golek buka apa? Buka. Lah jalan-jalan puasa kok jalan-jalan di stadion penuh dengan aurat kayak gitu. Mulai ganjaran entek sudah. Karena dia ngumbar matanya untuk lihat banyak aurat. Maka amankan puasa kita dengan banyak bertahan di rumah.
Dan para ulama di masa silam, shelter tempat aman berikutnya adalah masjid. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan, kami dulu menjaga puasa kami dengan memperbanyak kegiatan di masjid. Jadi nggak banyak keluar rumah, nggak banyak keluar dari masjid. Karena ketika berada di masjid, orientasi orang itu apa? Yang diingat hanyalah ibadah, baca Quran, sholat, ibadah. Orang nyambut gawe, Pak yo nyambut gawe. Tentu saja harus ngatur waktu. Tapi sekiranya tidak dibutuhkan untuk keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Bertahanlah di dalam rumah, bertahanlah di masjid. Ini yang akan menghalangi kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan ketaatan. Indra yang nganggur itu tidak akan mau diam. Segala yang nganggur, dia pasti punya keinginan untuk mengisinya dengan kegiatan. Karena itu tidak ada istilah orang jalan di tempat. Pilihnya hanya dua. Kalau enggak maju, mundur. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur. Hidup ini pilihannya cuma dua. Kalau enggak maju, mundur. Oleh karena itu enggak ada istilah kok aktivitas nganggur dari aktivitas, enggak ada. Di saat Anda tidak menggunakan indera ini untuk aktivitas kebaikan, maka dia akan mencari aktivitas keburukan. Sibukkan dengan aktivitas yang baik, insya Allah akan terlupakan dengan aktivitas keburukan. Muslim tidak akan kehilangan pekerjaan dan aktivitas yang baik sepanjang dia tahu amal apa yang harus dilakukan. Ada satu pesan yang terakhir ya, menjelang Masya Allah, jangan sudah lihat itu, tinggal 20 detik. Ditoleransi kalau 1 menit Pak? Ya, baik ya. Baik. Pesan yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib." Kalau kamu berpuasa, maka ajak telingamu, matamu, lisanmu untuk berpuasa. Sehingga puasanya puasa lahir batin. Perutnya puasa, indranya juga puasa. Wal yakun fi sakinatin wa waqar, dan jadikan kalian dalam kondisi penuh wibawa. Kenapa orang muslim ketika berpuasa itu penuh wibawa? Karena dia banyak meninggalkan dosa. Manusia walaupun miskin, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah dan banyak meninggalkan dosa, dia akan jadi orang yang berwibawa. Orang walaupun pejabat, konglomerat, dia punya banyak aset, tapi penuh dengan maksiat, hilang wibawanya. Wibawa mukmin ketika dia bertakwa kepada Allah dan banyak meninggalkan maksiat. Kita berlatih untuk itu saat Ramadan insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz. Tadi telah diingatkan kembali oleh Ustaz bahwasanya dari terlalu kita sering bersinggungan maka akan hilang nuansa perasaan itu. Maka marilah kita ingat kembali bahwa bisa saja ini adalah Ramadan terakhir kita.